Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Malaika Anjani Darlin dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 13036222051. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait sintaks pembelajaran pada model inquiry terbimbing. Yang pertama ada definisi dari inquiry. Inquiry merupakan pendekatan pembelajaran di mana peserta didik menemukan dan menggunakan variasi sumber informasi dan ide untuk lebih memahami suatu permasalahan, topik, atau isu. Hal ini tidak hanya sekadar menjawab pertanyaan, tetapi juga melalui investigasi, eksplorasi, mencari, bertanya, meneliti, dan juga mempelajari. Inquiry tidak berdiri sendiri, tetapi menyatu dengan interest dan tantangan bagi murid untuk menghubungkan kurikulum dengan dunia nyata. Model pembelajaran inquiry banyak dipengaruhi oleh aliran belajar kognitif. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Sanjaya bahwa model pembelajaran inquiry pada hakikatnya adalah proses mental dan proses berpikir dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Teori lainnya yang mendasari model pembelajaran inquiry adalah teori konstruktivistik yang dikembangkan oleh Piaget, yaitu pengetahuan itu akan bermakna manakala dicari dan ditemukan sendiri oleh peserta didik. Dalam model pembelajaran inquiry terbimbing, guru berperan sebagai fasilitator, narasumber, dan juga pembimbing selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini, guru memberikan arahan tentang bagaimana prosedur yang harus dilakukan dari awal hingga akhir kegiatan pembelajaran. Ciri utama dari pembelajaran inquiry yaitu menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan juga kritis. Selanjutnya ada sintaks dari inquiry. Langkah-langkah pembelajaran inquiry meliputi proses inquiry yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Menurut Sanjaya, inquiry terdiri dari 5 tahapan yang ditambah dengan 1 tahapan di awal pembelajaran. Tahapan pertama yaitu ada orientasi. Tahap orientasi dapat diartikan sebagai langkah untuk membina suasana pembelajaran yang responsif, sehingga dapat merangsang dan juga mengajak untuk berpikir dalam memecahkan masalah. Dalam hal ini, guru membimbing siswa untuk mengidentifikasikan suatu masalah. Dengan contoh sebagai berikut. Kegiatan pembelajaran yang akan dijelaskan yaitu terkait dengan materi hidrokarbon. Di awal pembelajaran, guru masuk ke dalam kelas dengan memberikan salam dan peserta didik menjawab salam. Selanjutnya, peserta didik dipersilahkan berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai, kemudian peserta didik diperiksa kehadirannya oleh guru. Pada langkah selanjutnya, peserta didik diberikan apresiasi dalam bentuk pertanyaan seperti, pernahkah kamu mengikuti acara pramuka upacara api unggun? Atau apakah yang akan terjadi jika kayu dibakar terlalu lama? Atau mengapa arang berwarna hitam? Kemudian peserta didik dijelaskan mengenai tujuan pembelajaran oleh guru. Selanjutnya, peserta didik diberikan motivasi oleh guru mengenai materi hidrokarbon yang akan dipelajari dan juga manfaat dari hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan yang kedua yaitu merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah untuk membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Dalam hal ini, guru memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa, kemudian siswa sendiri yang mencari jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dengan contoh sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dibagi ke dalam 10 kelompok yang terdiri dari 4 orang secara acak dan duduk sesuai dengan kelompoknya.
Selanjutnya, guru menyampaikan pokok bahasan pada pembelajaran hari ini seperti struktur dan jenis atom karbon, dan juga guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik apa saja keistimewaan dari atom karbon. Kemudian, peserta didik menelaah pertanyaan tersebut dengan mengkaji dari buku paket kimia maupun sumber lainnya mengenai struktur dan jenis atom karbon. Selanjutnya, peserta didik diberikan stimulus agar dapat merumuskan masalah. Peserta didik diarahkan guru agar dapat menyampaikan pertanyaan seperti bagaimana cara menganalisis unsur C dan H pada senyawa hidrokarbon, atau dalam atom karbon terdapat keunikan apa saja, atau pertanyaan seperti apakah hidrokarbon hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen saja. Selanjutnya, ada tahapan yang ketiga yaitu membuat hipotesis. Pada tahapan membuat hipotesis dapat diartikan sebagai suatu permasalahan yang sedang dikaji sebagai jawaban sementara, dan hipotesis ini perlu diuji kebenarannya. Dalam hal ini, guru membimbing siswa untuk menentukan hipotesis yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai contoh, peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya dan menyusun hipotesis sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya ada tahapan yang keempat yaitu mengumpulkan data. Pada tahapan mengumpulkan data dapat diartikan mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Kegiatan mengumpulkan data meliputi percobaan ataupun eksperimen. Dalam hal ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa dalam langkah-langkah yang sesuai dengan hipotesis yang telah ditentukan, kemudian siswa mengurutkan sendiri langkah-langkah percobaan atau langkah-langkah eksperimen yang dilakukan. Sebagai contoh, yang pertama, peserta didik secara berkelompok diberikan LKPD oleh guru. Selanjutnya, guru menjelaskan kegunaan dari alat dan bahan dalam praktikum sederhana yang akan dilakukan. Peserta didik kemudian menelaah LKPD tersebut dengan mengkaji dari buku paket kimia maupun sumber lainnya untuk menyelesaikan LKPD yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, peserta didik melakukan praktikum sederhana dengan merancang sendiri langkah kerja pada LKPD. Kemudian, guru memfasilitasi dan membimbing setiap kelompok selama melakukan praktikum sederhana. Selanjutnya ada tahapan yang kelima, yaitu menguji hipotesis. Pada tahapan menguji hipotesis dapat diartikan sebagai proses untuk menentukan jawaban yang dianggap dapat diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Dalam hal ini, guru membimbing siswa untuk mengumpulkan atau menganalisis data, serta guru memberikan kesempatan kepada tiap kelompok melalui perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil pengolahan data. Sebagai contoh, yang pertama, peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dari praktikum sederhana. Selanjutnya, peserta didik menguji hipotesis dengan menjawab soal di dalam LKPD. Kemudian, peserta didik menyampaikan hasil analisis data yang dilakukan bersama dengan kelompoknya dalam presentasi singkat. Selanjutnya ada tahapan yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan. Pada tahapan ini, dapat diartikan sebagai proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Dalam hal ini, guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan. Dengan contoh sebagai berikut. Yang pertama, guru menuntun peserta didik untuk membuat kesimpulan dari analisis data yang telah diperoleh. Selanjutnya, peserta didik menyimpulkan hasil analisis yang diperoleh. Kemudian, guru memberikan penguatan materi pembelajaran hari ini dengan menghubungkannya dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, guru menyampaikan sedikit informasi untuk pertemuan selanjutnya, dan yang terakhir, guru menutup kegiatan pembelajaran. Dan peserta didik membaca doa serta mengucapkan salam kepada guru.
Demikianlah video yang dapat saya sampaikan terkait dengan sintaks pembelajaran pada model inquiry terbimbing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.